Siapa sih yang gak suka sama pastel? Salah satu jenis gorengan favorit yang disajikan hangat saat menikmati teh sore. Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini aku akan membuat pastel dengan isian bihun yang tidak mudah basi. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu. Lalu aduk hingga merata. Sebelumnya sudah aku rebus dulu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya masukkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 200 ml air matang. Aduk kembali. Kemudian tutup dan masak hingga wortel dan kentangnya empuk. Gunakan api sedang saja ya. Kemudian buka penutup wajan, aduk kembali sebentar, dan masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Aduk kembali bihun supaya tercampur rata dengan bahan isian sebelumnya. Kalau sudah matang dan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 25 gram margarin, selanjutnya tambahkan 40 gram margarin dan 40 gram minyak goreng yang sudah dilelehkan bersama menjadi satu seperti ini. Campuran margarin dan minyak goreng ini langsung dituang dalam keadaan panas ya. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Kita buka pembungkus adonan. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya.
Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Ambil satu bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Selanjutnya aku menggunakan ring cutter seperti ini, diameternya 10 cm. Untuk teman-teman sesuai selera aja, mau ukurannya lebih besar, lebih kecil atau sedang ya. Untuk ring cutternya ini ada yang berbahan plastik ataupun stainless steel. Nah, kalau sudah dicetak dengan ring cutter seperti ini, selanjutnya ambil satu adonan. Untuk adonan lainnya bisa kita tutup dengan serbet supaya tidak cepat kering. Ambil satu lembar kulit yang sudah dicetak tadi, gilas tipis saja. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian tambahkan potongan telur rebus. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Dari penggunaan satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 30 pieces pastel ya. Karena ini untuk stok jualan aku, jadi pastelnya nggak langsung aku goreng, akan digoreng saat ada pesanan masuk. Ini cara menyimpan pastel frozen versi aku, taruh di wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Pertama, sudah aku siapkan rebusan air untuk merebus bihun. Aku pakai 2 keping bihun ya. Rebus sebentar saja asal dia lemas. Lalu kalau sudah, angkat dan tiriskan. Selanjutnya bihunnya aku potong-potong dengan menggunakan gunting supaya ukurannya lebih kecil. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 1 buah tahu besar. Teman-teman bisa juga gunakan tahu ukuran lebih kecil sebanyak 10 buah. Selanjutnya aku hancurkan atau lumatkan tahu menggunakan garpu. Seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya tambahkan bihun yang sudah dipotong-potong tadi.
Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan irisan 2 batang daun bawang, kemudian tambahkan bumbu yang sudah dicincang halus. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam. Aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur utuh. Terus diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku siapkan cetakan. Aku gunakan loyang dengan ukuran 22 x 10 cm sebanyak 2 buah. Olesi dalam cetakannya dengan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan. Tidak usah terlalu penuh ya, karena nanti akan mengembang. Seperti ini sudah cukup. Lakukan untuk cetakan kedua sampai adonan habis. Selanjutnya aku akan kukus. Sebelumnya kukusan sudah aku panaskan. Ini kukusannya sudah panas. Kukus selama 20 menit menggunakan api sedang sampai matang. Kalau sudah 20 menit, matikan api kompornya. Lalu angkat dan tunggu hingga dingin, baru kita keluarkan dari cetakan. Lakukan hal yang sama untuk cetakan yang kedua. Sambil menunggu dingin, kita siapkan bahan pencelupnya. Aku siapkan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan secukupnya air, lalu larutkan sampai konsistensi yang kita inginkan. Seperti ini sudah cukup ya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke adonan tadi. Nah, kalau sudah dingin, kita keluarkan dari cetakan. Sisir bagian pinggir loyang menggunakan pisau. Hasilnya seperti ini, bagus ya. Selanjutnya aku mau potong-potong. Di sini aku akan potong menjadi 12 bagian atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau sudah, selanjutnya aku akan balur tepung panir. Pertama, ambil 1 potong tahu fantasinya, lalu celupkan ke bahan pencelup. Pindahkan ke tepung panir, lalu guling-gulingkan dan balur ke seluruh permukaan adonan.
Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semuanya habis. Nah, ini dia tahu fantasi crispy-nya siap digoreng. Bisa langsung digoreng ataupun dibuat stok frozen food di rumah. Karena mau langsung aku goreng, sudah aku siapkan wajan untuk menggoreng. Panaskan minyak. Kalau sudah panas, masukkan tahu fantasinya satu persatu. Goreng dengan api sedang hingga matang atau warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya. Balik tahu fantasinya lalu goreng hingga sisi sebelahnya matang. Kalau sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Lakukan hingga semuanya habis. Ini dia tahu fantasinya sudah selesai aku goreng. Selanjutnya aku alasi dengan paper cup untuk menambah penampilannya lebih menarik. Dan aku tambahkan 1 buah cabai rawit. Letakkan di bagian atas tahu fantasinya. Ini dia tahu fantasi crispy-nya sudah jadi. Ini enak banget buat cemilan, oke. Buat salah satu isian snack box pasti laris. Rasanya enak dan gurih, garing di luar, lembut di dalam. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Tuang kembali sisa airnya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis, artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus.
Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya. Terlihat kulitnya juga lembut. Isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis. Artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Di sini aku bagi menjadi 5 warna, masing-masing warna beratnya 120 gram. Nah, ini dia adonan yang sudah aku kasih pewarna. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus.
Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar, supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya. Terlihat kulitnya juga lembut. Isiannya juga lembut, legit. Enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Siapkan wajan untuk menumis. Lelehkan 1 sendok makan margarin. Boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 150 gram ayam yang sudah aku suir-suir. Sebelumnya ayamnya juga sudah aku rebus ya. Lalu tuang susu cair sebanyak 400 ml. Masak hingga susu mengental. Kemudian masukkan irisan daun bawang seledri.
Masak hingga susu mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan untuk jualan. Siapkan 500 gram tepung terigu serbaguna, lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan 1100 ml air putih. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Lalu masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Masukkan 1 butir telur utuh. Supaya hasil adonan lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Untuk cetakan selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya. Selanjutnya, setelah teflon dipanaskan, langsung celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini, lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya. Kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya. Lakukan hingga adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isian tertutup, kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan kiri, patokannya adalah isiannya. Setelah itu, gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit habis. Selanjutnya, kita balut dengan menggunakan bahan pencelup. Aku gunakan sisa dari adonan kulit tadi ya. Teman-teman boleh juga membuat bahan pencelup dari tepung terigu dan air, kemudian dilarutkan supaya nanti ketika dibalut dengan tepung panir itu sudah bisa menempel. Selanjutnya balut dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir. Lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi. Bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Cocok juga untuk dijualan di rumah.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.